Dugaan korupsi gedung RSUD Al Ihsan. Negara rugi 12,8 miliar. Nah, hal ini mah bisa jadi ruwet gitunya. Perubahan nama di Rumah Sakit Al Ihsan janten Rumah Sakit Welas Asih. Dan itu sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Adapun dua alasan utamanya adalah pertama sejarah kelam Rumah Sakit Al Ihsan karena terjadi korupsi. RS Al Ihsan diganti nama menjadi Welas Asih. Aya naon cenah Kang Dedi jeung rariweuh kieu ye warga-warga Bandung. Aya naon eueuh nanaon. Urang berpikir positif thinking nya, ulah sok dikait-kaitkeun politik gitu. Jangan menyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan jadi Rumah Sakit Welas Asihnya. Dengekeun ya. Tuh begitu katanya Pak Ustad, daripada Al Ihsan dipakai korupsi mending keneh Welas Asih gitu kan. Ari Welas Asih mah rek dipake jungkir balik gitu naon gitu. Da judulna ge Welas Asih lain Al Ihsan tapi dipakai korupsi, dipakai alat korupsi cenah kitu Pak Ustad. Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan untuk Pak Ustadz Alfian yang menuduh atau menyimpulkan bahwa Kang Deddy Mulyadi tadi mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan dengan Welas Asih disebutkan membenturkan diri dengan prinsip-prinsip tauhid. Nama Welas Asih tidak bertentangan dengan tauhid. Welas Asih adalah bahasa Sunda dari rahmat atau kasih sayang yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk bersikap welas asih. Nabi Muhammad pun dikenal sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang dari seluruh alam. Maka mengganti nama rumah sakit yang menjadi Rumah Sakit Welas Asih bukanlah pelecehan terhadap tauhid, justru menyampaikan nilai-nilai ilahiyah dalam bahasa lokal yang mudah dipahami masyarakat. Ketika Rumah Sakit Al Ihsan bermasalah justru diam. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika bermasalah diam, ketika ganti nama dia ribut. Ketika ganti nama baru ribut, inilah inkonsisten. Jika benar-benar konsen pada moral dan syariah, maka pelanggaran besar seperti dugaan korupsi 12,8 miliar dan kasus malpraktek seharusnya juga disorot oleh Ustadz Alfian. Jangan pas sekarang ada ganti nama disorot, hal-hal yang paling prinsipal, yang paling penting, dia itu yang pertanyaan kami. Jadi pertanyaannya adalah, kritik ini adalah dasar akidah atau karena sentimen pribadi, itu yang pertanyaan kami. Mengkritik perubahan nama lebih keras daripada mengkritik kerugian negara adalah bentuk kemunafikan moral. Orang yang benar-benar memperjuangkan Islam tidak pilih-pilih menegur kemungkaran. Kritik terhadap perubahan nama rumah sakit seharusnya juga diimbangi dengan kritik pada kerusakan internal institusi yang lebih merugikan umat. Bahasa daerah bukanlah penghapus nilai tauhid. Islam bisa masuk ke Nusantara karena disampaikan dengan bahasa dan budaya lokal. Tegas kepada dosa struktural seperti korupsi malpraktek lebih utama daripada soal simbol nama. KDM mengubah nama demi memulihkan citra dan nilai pelayanan rumah sakit, bukan untuk merusak akidah. Justru ingin menjauhkan institusi ini dari stigma dan korupsi lama. Jadi KDM itu sebenarnya ingin supaya masyarakat itu melupakan hal-hal yang dulu. Jadi sekarang dengan nama Welas Asih apa untuk orang-orang pegawainya pun internalnya juga akan malu dengan istilahnya Welas Asih. Welas Asih mempersulit rakyatnya pasiennya yang mau daftar apa diperlambat karena kan ada beban kalau dengan nama Welas Asih dan mudah dipahamin. Walaupun Al Ihsan itu juga bagus namanya Al Ihsan baik, tapi lebih mengenal, lebih mudah dipahami oleh orang Sunda yaitu Welas Asih. Makanya apa salahnya hanya sekedar nama dan simbol, tapi perbuatannya harus yang lebih diperhatikan, perbuatannya bukan masalah nama. Ketika korupsi pada diam, ketika ganti nama ribut. Akhirnya jadi pertanyaan, padahal kadang mengubah nama demi memulihkan citra dan nilai pelayanan rumah sakit, bukan untuk merusak akidah, justru ingin menjauhkan institusi dari stigma dan korupsi lama. Tauhid itu tidak rapuh hanya karena satu nama diganti, tapi integritas rapuh ketika korupsi dan malpraktek dibiarkan demi menjaga simbol yang lama. Jadi untuk Pak Ustadz Alfian, Bapak seorang Ustadz, orang yang ucapannya didengar masyarakat, didengar oleh ini Bapak yang berilmu, tolong sebelum berkomentar atau berasumsi lebih bertabayun dulu dengan Kang Deddy.
sebagai gubernur yang menggantikan nama dari rumah sakit Al-Ihsan ke Welas Asih. Tanyakan dulu tujuannya apa, ini dulu, nasihatin dulu. Kalau misalnya nasihatin efeknya apanya, jangan dipublikasikan di sini, di ini. Karena orang tidak akan mengikuti semua apa yang dibahas oleh Pak Ustadz Alfian. Orang pas sekali nonton itu dan menyimpulkan Pak Ustadz ini tidak bertauhid, anti Islam atau apa, kan sebagai fitnah ujungnya. Makanya sekali lagi tolong tabayun dulu dan jangan menyebarkan atau menggiring opini bahwa Kang Deddy itu orang yang tidak bertauhid, yang anti Islam, yang seperti orang Hindu. Tolong jangan ini. Pak Alfian lebih tahu tentang bagaimana tabayun, bagaimana hukumnya memfitnah, bagaimana provokasi. Jadi sebenarnya saya malu ngomong begini, karena saya orangnya ya jauh daripada ilmu, karena saya tidak pernah menuntut ilmu tentang agama. Makanya, tapi ada apa ya, ada rasa ketidakadilan gitu. Orang yang belum tentu berbuat jahat atau baik tapi dituduh sangat apa ya, tuduhan yang luar biasa. Untuk orang Islam itu tidak bertauhid itu sangat menyakitkan sekali, karena tauhid adalah apa ya, istilahnya orang masuk surga itu karena tauhidnya. Orang apapun ibadahnya kalau tidak bertauhid, ya artinya tidak tauhid apa kan? Tahu sendiri Pak Ustadz. Jadi sekali lagi tolong tabayunkan lagi ke Kang Ustadz atau Pak Kang Deddy Mulyadi, jangan menjadi fitnah. Segitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh begitu katanya Pak Ustadz, daripada Al-Ihsan dipakai korupsi, mending keneh welas asih gitu kan. Ari welas asih mah rek dipakai jungkir palik gitu naon gitu. Da judulna ge welas asih, lain Al-Ihsan, tapi dipakai korupsi, dipakai alat korupsi, cenah kitu Pak Ustadz. Lain menyudutkan agama atau aduh Pak Ustadz deh kumaha ya mah. Baca di dinya natad. Ustadz saha teh anu nanjung atau anu munjung, Ustadz saha teh kitu tad. Jadi welas asih teh luas eta teh. Itu kan daripada Al-Ihsan, hapunten sakral saung Kang Deddy ge lebar gitu kan. Al-Ihsan dipake nutup pararuguh memening welas asih we. Dan kege anger Al-Ihsan kene geus terkenal tukang Kang Ustad. Dugaan korupsi gedung RSUD Al-Ihsan, negara rugi 12,8 miliar. Ini gua mau mengabsen orang-orang yang kemarin mengkritik perubahan nama Al-Ihsan jadi Welas Asih. Kira-kira sekarang kalian pada kemana? Ini korupsi loh, korupsi di rumah sakit yang kalian sebut ya berlabel nama Islami. Perilaku korupsi di rumah sakit berbau Islami tidak membuat uangnya jadi halal kan? Ayo dong suarakan. Ketimbang mempermasalahkan pergantian nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih, yang menurut bahasa Arab, bahasa Al-Quran artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa urgensinya mengubah nama rumah sakit ya? Yang terpenting itu kan pelayanannya. Yang terpenting itu adalah fasilitasnya. Standar ganda kehead. Kemarin ketika Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, apa urgensinya? Apakah kalian juga mengkritik? Enggak kan? Makanya mendengar pernyataan Kang Deddy Mulyadi jangan sepotong-sepotong. Nih, untuk kualitas pelayanan, untuk fasilitasnya, Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkan. Bahkan ya, Kang Deddy Mulyadi menginginkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit Welas Asih setara dengan Hasan Sadikin. Dan KDM menargetkan selama 2 tahun agar itu terwujud. Dan sebenarnya gua juga percuma sih menjelaskan semua ini kepada kalian ya, para anak abah, para kaum pembenci, karena ini momen kalian kan, ini momen yang kalian tunggu-tunggu agar bisa menyerang KDM dengan isu agama. Ayo ngaku. RS Al-Ihsan diganti nama menjadi Welas Asih. Aya naon cenah Kang Deddy ieu rariweuh kieu ye warga-warga Bandung. Aya naon eueuh nanaon. Urang berpikir positif thinking nya, ulah sok dikait-kaitkeun politik gitu. Komo ayeuna ditubruk-tubrukkeun ditengar-tengarkeun jeung agama kitu nya. Positif urang mah. Tah ayeuna kieu ari di rumah sakit teh kan di jerona teh teu sarua kitunya besi meureunnan besi ya mah mudah-mudahan eueuh besi aya nu korupsi besi jelemana teh nya pengurus-pengurus teh aya nu teu bener kitunya pelayananna kurang hade tah kitu mah besi nya tuh pan ari ngaranna ku mamawan agama mah kan emang teu pantes ari di luarna ngaranna agama make ngaran agama ari di jerona loba anu teu barenerna tah eta meureun tujuan namanya positif we ayeuna cenah ku Welas Asihan nya alus Welas Asih mah kitunya Welas Asih masukan we jeung di jero-jerona Welas Asih kitu tah ina diutamakeun teh pasena
Gitu, lain aya datang pasien teh ditanyakeun teh registrasina kumaha, mayarna kumaha, pembayaranna kumaha, pasien nama diantep geuningan nya kagoler teu dicabak-cabak acan gitu. Tesugan we tuh ari geus diganti ulas asih mah bisa semakin memanusiakan manusia. Kita tahu merenang tujuan nama positif we zaman aya nama. Tong loba pikiran, nama fokus, neangan keur nyatu we nama. Yang nu nyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran rumah sakit Al Ihsan jadi rumah sakit ulas asihnya dengekeun ya. Ya, ai maraneh kamarana wae di saat ti heula rumah sakit Al Ihsan nu ngaran Al Ihsan dipake alat korupsi. Tah eta nu ngahina ngaran Al Ihsan mah. Nah, maneh jarempe wae, nah maneh caricing wae eta teh rumah sakit teh sitaan kejaksaan. Yayasan Al Ihsan korupsi. Tah manehna nah caricing wae jarempe wae geuningan ngaran Al Ihsan dipake korupsi. Ari ayeuna diganti welas asih anu lamun diarabkeun mah Rohman Rohim, maneh cing caleuleweung. Ai ukur setelan ustad mah tah urang geus siga atuh, make kieu mah siga ustad. Pira ukur kopeah dicengcelekeun sirah, make sorban urang geus siga ustad. Padahal koboi kebon, ya dengekeun maneh ti heula ka marana wae Alpian Tanjung ti heula ka mana nang tang perang ka KDM pada ngaganti ngaran rumah sakit. Bari mana cicing di mana di Jawa Barat lain. Ieu Alpian Tanjung eta. Nya sakali deui ukur kopeah dicengcelekeun jeung make sorban mah urang ge tah bisaeun. Siga we meureunhan ustad. Padahal ustad. Dikritik anti-Islam usai ganti nama RSUD Al Ihsan, Deddy Mulyadi disinggung kasus korupsi yayasan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon kritik yang dinilai anti-Islam gara-gara mengganti nama RSUD Al Ihsan jadi welas asih. Ia mengungkit kasus korupsi terkait aset rumah sakit di Kabupaten Bandung. Deddy Mulyadi mengungkap pihaknya mengaku mendapat otokritik dari berbagai pihak dan pengamat aktivis termasuk para netizen. Di sisi lain, berdasarkan website resmi RSUD Al Ihsan tercantum sejarah pendirian rumah sakit itu. Pendirian bermula dari pendirian Yayasan Al Ihsan yang dipelopori oleh 6 tokoh Jawa Barat, yakni HM Ukman Sutiaran, HMA Sampurna, Agus Muhyiddin, Toto Abdul Fattah, Ahmad Syahid, dan Soleh. Yayasan punya usaha salah satunya Rumah Sakit Islam Al Ihsan, lalu operasional kegiatan pelayanan dimulai pada November 1995. Pada 2004, rumah sakit itu beralih kepemilikan kepada Pemprov Jabar berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 PIT 2003. Terkait usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengganti nama RSUD Al Ihsan di Balendah, Kabupaten Bandung menjadi RSUD Welas Asih ternyata menuai banyak sorotan. Salah satunya adalah anggota DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah yang mengkritik wacana perubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih tersebut. Maulana Yusuf yang merupakan anggota Komisi 5 DPRD Jabar membidangi urusan kesehatan, pendidikan, dan sosial menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mendesak di tengah banyaknya persoalan mendesak sektor kesehatan di Jabar. Penggantian nama rumah sakit memang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun kebijakan tersebut seharusnya memiliki urgensi kepentingan mendesak yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat, katanya Rabu 2 Juli 2025. Maulana pun mempertanyakan mengapa aspek simbolik yang didahulukan dibanding pembenahan layanan kesehatan yang lebih substansial. Kita tidak menyoal soal kewenangan, tapi mengganti nama RSUD Al Ihsan di saat banyak persoalan kesehatan yang lebih mendesak menunjukkan ketidaktepatan prioritas, tegasnya. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan hingga hari ini masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUD. Keluhan tersebut diantaranya mulai dari antrean pasien yang panjang, fasilitas rawat inap yang terbatas, hingga kurangnya tenaga medis dan peralatan yang belum memadai. Dikatakan Maulana, hal-hal semacam itu seharusnya dapat lebih dulu diprioritaskan oleh Pemprov Jabar yang harus menjadi perhatian utama dan bukan malah fokus ke perubahan nama.